update kasus penembakan 6 laskar FPI di Tol Jakarta Cikampek. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM masih terus melakukan penyelidikan. Terbaru, Komnas HAM menyebut adanya bukti yang mengarah pada kepemilikan senjata api yang diduga milik FPI. Tak hanya itu, Komnas HAM juga menemukan adanya kekerasan, pembersihan darah, dan pengambilan kamera CCTV oleh kepolisian. Komisioner Komnas HAM Khairul Anam menyebut pihaknya menemukan 7 barang bukti yang diduga bagian dari proyektil peluru. Dalam proses lanjutan, Anam mengungkapkan 2 barang bukti dinyatakan bukan bagian dari proyektil, sedangkan 5 barang bukti merupakan bagian proyektil. Dari 5 tersebut, 2 identik dengan senjata non-rakitan dan 3 tak bisa diidentifikasi. Kemudian 4 barang bukti diduga dari selongsong. 1 barang bukti dinyatakan bukan bagian dari selongsong. 3 identik dengan senjata polisi, sedangkan 2 identik dengan senjata rakitan yang diduga milik FPI. Ia juga mengatakan terdapat informasi adanya kekerasan dan pembersihan darah. Selain itu, Komnas HAM menemukan adanya pengambilan kamera CCTV di salah satu warung di kilometer 50 oleh anggota kepolisian. Setelah dikonfirmasi oleh Komnas HAM, pihak kepolisian mengakui telah mengambil kamera CCTV tersebut. Terungkap 2 orang anggota FPI meninggal setelah kontak tembak, sedangkan 4 lainnya masih hidup dan dibawa oleh polisi. Berdasarkan keterangan polisi, keempatnya ditembak karena berupaya melawan petugas dan mengancam keselamatan. Komnas HAM menyimpulkan bahwa penembakan terhadap 4 anggota Laskar FPI tersebut sebagai bentuk pelanggaran HAM, sehingga diminta agar penyelesaiannya lewat jalur pidana. Dapat 6 orang meninggal dunia dalam 2 konteks peristiwa yang berbeda. Yang pertama, insiden sepanjang Jalan Internasional Kerawang Barat sampai diduga mencapai KM 49 Tol Cikampek yang menewaskan 2 orang Laskar FPI. Substansi konteksnya merupakan peristiwa saling serempet antar mobil dan saling serang antar petugas dan Laskar FPI, bahkan dengan menggunakan senjata api. Yang berikutnya, sedangkan terkait peristiwa KM 50 sampai ke atas, terdapat 4 orang yang masih hidup dalam penguasaan petugas resmi negara yang kemudian juga ditemukan tewas, maka peristiwa tersebut merupakan bentuk dari peristiwa pelanggaran hak asasi manusia. Ini catatannya, penembakan sekaligus terhadap 4 orang dalam satu waktu tanpa ada upaya lain yang dilakukan untuk menghindari semakin banyaknya jatuh korban jiwa mengindikasikan adanya tindakan unlawful killing terhadap 4 orang anggota Laskar FPI. Jadi ini ada berbeda, 2 karena ada ketegangan, ada serempet-serempet, benturan-benturan antar mobil sampai tembak menembak dan berujung pada 2 orang yang meninggal. Kalau yang 4 ya di dalam penguasaan petugas resmi negara yang pada akhirnya meninggal. Yang 4 ini kita sebut sebagai peristiwa pelanggaran hak asasi manusia. Rekomendasinya, berdasarkan kesimpulan yang telah dirumuskan, tim penyidik Komnas HAM merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, peristiwa tewasnya 4 orang anggota Laskar FPI merupakan kategori dari pelanggaran HAM. Oleh karenanya, Komnas HAM merekomendasikan kasus ini harus dilanjutkan ke penegakan hukum dengan mekanisme pengadilan pidana guna mendapatkan kebenaran material lebih lengkap dan menegakkan keadilan. Jadi ini tidak boleh hanya dilakukan dengan internal, tapi harus dengan penegakan hukum dengan mekanisme pengadilan pidana. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.